Supply Chain Management dalam perusahaan Dior. Perkenalkan, saya Safira Rama Farhani dengan NIM A01323027 dari MIFA 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana supply chain management dalam perusahaan Dior. Sebelumnya, kita akan mengenal apa itu supply chain management atau manajemen rantai pasok. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Selain itu, kita juga akan mengenal apa itu perusahaan Dior. Perusahaan Dior merupakan produsen barang mewah asal Prancis yang dikendalikan dan dipimpin oleh pebisnis asal Prancis, yaitu Bernard Arnault. Pada saat ini, Dior merancang dan menjual produk berbahan kulit, aksesoris, alas kaki, perhiasan, jam, parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit. Produk Dior ini dijual melalui gerai retailnya di seluruh dunia serta melalui toko daring. Selanjutnya, yaitu bagaimana supply chain management pada perusahaan Dior. Ini semua tergambar secara garis besar pada grafik tersebut. Yang pertama ada initiative research, ada research design, data collection, data analysis, dan dari semua itu menghasilkan finalist, results, and conclusion. Selanjutnya ada langkah pertama, yaitu menganalisis pada tingkat daerah dan tingkat toko. Pada analisis ini dimaksudkan menunjukkan tren global, seperti daerah manakah yang menjual lebih banyak tas, jenis tas manakah yang paling banyak terjual di setiap daerah, ataupun toko manakah yang memiliki penjualan terbaik. Tujuan dari analisis ini untuk melihat apakah ada parameter atau apakah ada perubahan yang jelas untuk diubah agar dapat menjual lebih banyak barang. Step kedua ada menetapkan klasifikasi toko. Ada 7 jenis toko yang dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada toko unggulan, yaitu toko terbesar dan berada dalam pasar yang luar biasa pertumbuhan baik dari kuantitas maupun dari kualitas. Yang kedua ada toko mewah. Toko ini menjual lebih sedikit barang, namun harganya lebih mahal. Yang ketiga ada toko sedang berkembang. Nah, toko ini lebih kecil dari toko unggulan, namun pihak Dior bersedia membantu mereka untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang keempat ada toko dalam keruntuhan atau toko yang sedang mencapai pertumbuhan. Yang kelima ada toko murah. Toko inilah yang memiliki harga jual rata-rata yang sangat rendah. Yang keenam ada toko SKU, yaitu toko yang paling banyak menjual referensi inti dan hampir secara eksklusif ditujukan kepada para wisatawan. Dan yang terakhir ada toko lainnya, yaitu toko-toko yang sebagian besar adalah toko yang baik diposisikan di tempat yang bergengsi, yang banyak dilalui orang. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu menentukan langkah agar optimal. Pada langkah ini akan menentukan langkah dengan mempertimbangkan hal seperti penjualan 2 bulan terakhir, jumlah target SKU di seluruh daerah, tingkat kehabisan stok dalam 5 minggu terakhir, total stok pada daerah tersebut, jumlah barang yang dipajang di toko, maupun jumlah target di toko ini. Dari informasi-informasi inilah dapat memberi kita informasi penting untuk menganalisis. Dan yang terakhir ada pengumpulan data. Yang disebut kebaruan adalah barang-barang dari koleksi terbaru. Setelah sebulan berada di toko, kebaruan ini dapat dipesan ulang. Dalam hal ini menjadi referensi terbawa atau tidak. Dan yang terakhir yaitu penting untuk mempertahankan tingkat kehabisan stok di bawah 10% untuk setiap SKU dan untuk setiap toko, dan lebih rendah dari 5% untuk referensi. Parameter ini awalnya dipilih di mana stok 3 bulan dan 15% tingkat kehabisan stok. Namun hal tersebut disesuaikan secara berulang-ulang selama penelitian hingga parameter yang lebih optimal menjadi pedoman umum. Berikut supply chain management pada perusahaan Dior. Sekian, terima kasih.